Laut Indonesia bukan sekedar hamparan biru yang indah dilihat, melainkan juga sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Dari Sabang hingga Merauke, perairan Nusantara menyimpan kekayaan ikan dan biota laut yang menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hasil laut inilah yang menghidupi jutaan nelayan, sekaligus menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia. Namun, kekayaan hasil laut inilah yang justru mengundang kapal-kapal asing untuk mencuri ikan di perairan Nusantara, yang tentu saja merugikan nelayan lokal dan mengancam ekosistem laut Indonesia yang seharusnya dilestarikan. Hingga bulan Agustus 2025 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berhasil menangkap lebih dari 120 kapal yang melakukan illegal fishing. Tunduk! Percepat, lihat langkahnya! Seperti yang dilakukan kapal berbendera Filipina ini. Ya, kami melakukan peringatan. Ada peringatan tembakan ke udara, tidak berhenti juga kita lakukan peringatan tembakan ke air, tidak berhenti ke kanan kiri kapal. Nah, masih nggak berhenti kita melambung, depannya kita tembakin. Airnya bukan kapalnya ya, air tang-tang. Tembakan peringatan sempat diberikan untuk mencegah agar kapal tidak kabur. Tak hanya itu, ada 2 kapal milik Filipina yang kepergok sedang melakukan illegal fishing di perairan Samudra Pasifik Utara Papua. Kita merapat, kita lompat ke kapal tersebut, semua ABK kita suruh masuk ke haluan, ke depan, maju ke depan, kita geledah semua barang kita ada senjata, karena itu yang kita hati-hati, yang kita SOP kita lakukan. Karena jangan sampai begitu kita ceroboh, mereka bawa senjata, celaka. Kapal pengawas hiu macan 04 yang di bawah kendali Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung bertindak cepat. Dan pada akhirnya, salah satu dari kapal asing ini berhasil merapat untuk diperiksa. Namun tugas tim belum selesai. Masih ada 1 kapal lagi yang harus diamankan. Persiapan tim tembak. Dengan memberi sedikit tembakan peringatan, kapal berbendera Filipina kedua ini pun akhirnya lumpuh. Dalam melakukan aksinya, kapal-kapal asing ini kerap kali menggunakan strategi khusus untuk mengelabui para petugas. Pada saat pengejaran mereka sudah tahu nih, mereka punya radar. Kapal-kapal itu, radar kapal-kapal petugas itu pasti kecepatannya di atas dari 15 knot. Ya kan? Kalau kapal-kapal ikan paling 9 knot. Mereka tahu. Dari situ radar kelihatan kapal lari, pasti petugas dia akan lari duluan. Tapi kami juga punya dalam hal ini punya peluru lebih kencang daripada kecepatan kapal mereka untuk menghentikan, sehingga pada saat kondisi mereka itu kepepet, sering mereka melakukan menabrakkan kapal mereka kita, ya kan, untuk membela diri mereka. Kita juga menghindar dulu baru kita lumpuhkan dalam hal ini. Kecepatan dan skill yang tinggi jadi salah satu kunci keberhasilan dalam operasi.
Setelah diperiksa, kapal Yan Raid ini ternyata telah berhasil mengangkut ikan tuna dan cakalang sebanyak 5 ton. Dalam operasinya, 2 kapal ilegal ini menggunakan alat tangkap berupa pursein yang berukuran besar. Tentu ini sangat merugikan, karena tak hanya ikan yang besar saja, tapi yang masih kecil pun juga ikut tersangkut. Seluruh awak kapal ini berjumlah 7 orang, yang semuanya berkeluarga negaraan Filipina. Kan di dalam palkah itu ada ikannya, kan? Kemudian dari situ kita bisa melihat tracking dari dia punya GPS-nya, jam berapa, terus kemudian mereka punya catatan sendiri itu, jurnalnya di situ ketahuan. Koordinat sekian, berhenti sekian, naik ikan sekian, ada mereka di situ. Itu membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan pencurian di wilayah Republik Indonesia ini. Dokumen semua dibawa, dokumen. Clear. Setelah dicek, kapal ini ternyata juga tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Kegiatan illegal fishing tentu berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya ikan, yang tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di Nusantara ini. Proses selanjutnya kapal tersebut yang di sini kami bawa ke Biak. Kami bawa ke Biak dan rupanya di Biak pun disambut oleh masyarakat sana. Mereka senang sekali. Mereka terganggu dengan adanya kapal-kapal asing tersebut, ya kan? Dengan armada yang sederhana mungkin kalau untuk yang wilayah di situ, bersaing dengan mereka juga kalah. Jadi ketika kami menangkap itu, mereka dari masyarakat sana mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya kapal kami sandarkan di Biak dan kami proses lanjut untuk proses hukumnya. Dari hasil operasi kali ini, kerugian negara yang bisa diselamatkan mencapai 50,4 miliar rupiah. Belum lama berselang, kapal dengan bendera asing kembali terdeteksi masuk ke wilayah perairan di Indonesia pada Mei 2025 lalu. 2 kapal ikan asing ini awalnya terdeteksi oleh kapal pengawas Orca 03 di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Saat dilakukan proses penangkapan, bukannya kooperatif, tapi kapal malah berupaya untuk kabur. Tak tinggal diam, KP Orca 03 langsung menurunkan 1 unit rigid inflatable boat untuk mengejarnya. Pada akhirnya, kedua kapal berbendera Vietnam ini berhasil dilumpuhkan. Ada kurang lebih 4.500 kg muatan ikan di dalamnya. Selain itu ada 30 orang ABK yang berkeluarga negaraan Vietnam. Kapal pencuri ini menggunakan alat tangkap trawl secara bersamaan. Dan alat ini jelas dilarang di Indonesia karena memiliki dampak negatif yang luar biasa. Kapal asing yang masuk di wilayah kita, yang melakukan penangkapan di wilayah kita, kami pastikan saat ini ilegal. Karena apa? Kita belum ada mengizinkan kapal-kapal asing untuk operasi di wilayah kita. Jadi kenapa dia mencuri di wilayah kita? Karena mungkin ekosistem mereka sudah rusak. Jadi banyakkan mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang, terutama yang di Natuna dengan di Selat Malaka. Nah, penggunaan alat tangkap tersebut yang dilarang tersebut yang merusak lingkungan mereka itu, sehingga ekosistem yang di bawahnya itu udah hancur, ikan lari ke Indonesia. Nah, larinya itu karena kenapa lari? Di wilayah kita masih bagus nih ekosistem. Karena Pak Menteri mencanangkan ekologi sebagai panglima, sehingga disitulah yang namanya ekologi tersebut harus kita jaga, ekosistem laut harus kita jaga. Kalau tidak, akan sama dengan negara mereka yang ke depan akan dipencuri juga kita. Potensi kerugian negara akibat illegal fishing yang dilakukan 2 kapal Vietnam ini mencapai 152,8 miliar. Menjaga lautnya kalau sendiri nggak akan bisa. Laut seluas seperti itu, ya kan, ada angkatan laut, ada Bakamla, ada Polair, mungkin Bea Cukai, BNN sekalipun juga. Karena kami pernah menangkap kapal ikan yang membawa narkoba,
Sehingga kami perlu kerjasama dengan aparat terkait di situ. Fenomena pencurian ikan di kawasan terluar perairan Indonesia tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekayaan Laut Nusantara bukan hanya sekedar aset, melainkan juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan segenap kekuatan.